Syiril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Syiril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ngapunten saderenge satu ngapunten saderenge kula lungguh teng ajeng niki sanes badhe ngajari napa-napa kula boten, kula teng mriki cuman menjalankan amanah. Monggo bareng-bareng sedantene ngaji ataupun belajar bareng-bareng, bukan untuk dalam rangka menggurau pun apa. Dan yang kita kaji malam ini adalah kitab Maslakul Muhtajin yang menerangkan tentang sejarah ataupun riwayatnya para khulafaur rasyidin. Yang mana kitab ini itu dikarang ataupun disusun oleh tim Lajnah Basu Masail Pondok Pesantren Lirboyo Kota Kediri dan sudah menjadi kurikulum pelajaran bagi siswa Madrasah Hidayatul Mubtadiin, terutama di kelas 3 sanawiyah. Dan di sini pula saya ingin menyampaikan mohon maaf jika nanti pas ketika mengaji banyak kekurangan ataupun penjelasan-penjelasan yang tidak jelas ataupun makna yang tidak jelas ataupun salah. Kulo cuman pengen dieling namawon ataupun dibeneri. Oke, langsung mawon kulo masuk ke kitab Maslakul Muhtajin ila ma'rifatil khulafaur rasyidin. Jadi sudah kita ketahui bahwasanya khulafaur rasyidin itu ada 4. Yang pertama Abu Bakar As-Siddiq, yang kedua Umar bin Khattab, dan juga Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib. Di kitab ini pun nanti akan diterangkan kok kenapa Rasulullah itu memilih Abu Bakar sebagai khulafa pertama, dan juga menerangkan pula kok kenapa dinamai ataupun dijuluki dengan As-Siddiq dan siapa keturunannya, semua akan diterangkan di sini satu persatu. Monggo bareng-bareng mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi ngawiti ngaji isun kalau nyebut asmane Allah Ar-Rahmani kang maha welas asin dalam akhirat, dalam dunia lan akhirat, Ar-Rahimi kang welas asin dalam akhirat peloko. Jadi kita disunahkan sebelum membaca kitab kita harus membaca Bismillahirrahmanirrahim. Muqaddimah utawi muqaddimah. Alhamdulillah sekabehane puji iku lillahi kagungane Gusti Allah rupane alladzi zat ja'ala kang wis dadiake sapa alladzi fi ardihi dalam bumine alladzi khulafa'a ing pira-pira khulafa wa ja'alahum lan dadiake sapa alladzi ing khulafa.
min ahli ilmi saking ahli ilmi, wal amanati lan pira-pira amanah, wasidqi lan jujur, wal wafa kang nuhoni janji. Jadi pada bab awal ini ataupun pada mukadimah ini, kita sebelum masuk ke dalam pembahasan, seyogyanya untuk memberikan pujian kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala ini telah menjadikan ataupun menciptakan bumi ini dan menciptakan pula khulafaur rasyidin sebagai ahli ilmu. Bukan Allah juga menciptakan khulafaur rasyidin itu menjadi orang yang amanah, orang yang jujur, dan orang yang dapat menepati janji. Keselamatan ala rasuli ing atase utusan al mustafa kang den selir, rupane afdoli luwih utama-utama, rupane afdoliman luwih utama-utamane wong, yuktada kang denut bihi sapa bihi man, wa yuktafalan tegese denut. Setelah kita membaca ataupun setelah kita memuji Gusti Allah, selanjutnya kita memberikan sholawat dan salam yang mana tercurahkan kepada Rasul ataupun Kanjeng Nabi Muhammad yang dipilih sebagai orang yang sangat pantas untuk kita ikuti langkah ataupun jejaknya. Wa ala alihi wa ashabihi, wa ala alihi lan ingatase mugi ingatase keluargane Kanjeng Nabi, wa ashabihi lan pira-pira sahabate Nabi, asyurfak pira-pira kang mulya matofen dalam segane wong tawaf, sapa taifun wong tawaf bil baiti ing dalam Baitullah, al atiki kang merdekaake, wasa'a lan sa'i sapa wong bainal marwatin dalam antarane marwah, wasofa lan sofa. Setelah tadi kita sudah memberikan ataupun mencurahkan selawat serta salam kepada Kanjeng Nabi, kita juga memberikan selawat serta salam tersebut itu ke keluarganya, ke keluarga Kanjeng Nabi, dan ke sahabat-sahabatnya Nabi yang mulia. Amma ba'du, anapun ing dalam sawise maca bismillah, alhamdulillah, sholawat lan salam, famima mongko iku temen sedune setengah saking perkara yan bagi sayugyo opoma lil muslimina kedua pira-pira muslim, ba'da ma'rifati syirati sayyidil mursalina, pada ma'rifati syirati sayyidi ing dalam sawise ngawuruhi ceritane gustine pira-pira utusan, ma'rifati syirati khulafaihi rasyidina ngawuruhi pira-pira ceritane pira-pira penggantine pira-pira kang pinter ataupun khulafaur rasyidin, litab'atha krana supaya nangiake sapa muslimin li'ilahi kalimatillahi maring luhurake kalimate Gusti Allah, wa nasyri dini lan nyebarake agama. Setelah tadi kita membaca alhamdulillah, sholawat dan salam, maka kita akan memasuki ataupun kita akan mengetahui pembahasan di dalam kitab ini. Selayaknya kita sebagai orang muslim, setelah kita mempelajari ataupun kita sudah mengetahui jejak ataupun riwayat sejarahnya Kanjeng Nabi, kita juga harus mengetahui riwayatnya khulafaur rasyidin. Karena apa? Karena untuk tujuannya itu untuk membangkitkan semangat kita untuk menegakkan kalimatnya Allah, dan juga untuk menyebarkan agama Islam. Karena sosok khulafaur rasyidin ini adalah sosok pengganti dari Rasulullah SAW. Setelah Rasulullah meninggal, itu kepemimpinan ataupun untuk menyebarkan agama Islam itu diserahkan semua kepada khulafaur rasyidin. Fa innahu mengkata menestuhune khulafaur rasyidin iku memang setengah saking wong auso kang paring wasiat sapa wong Nabi al muslimina ing pira-pira wong muslim
bitibai kelawan anut sunatihim ing sunai khulafaur rasyidin wal adilan nyokot alaiha ing atase sunatihim binawajidi kelawan pira-pira untubam kama kaya keterangan kala kang ngucap sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam dawe mau usikum wajatu sapa ingsun ing sira kabeh bitaqwallahi kelawan takwa Gusti Allah wasamilan ngrungoake wa taati lan taat wa in ta'ammara lan senajan dadi pemimpin sapa sira alaikum ngatas sira kabeh sapa abdun abad fa innahu mongko temen seduhune kelakuan sapa man wong yaish kang ngurip-ngurip sapa man minkum saking sira kabeh fasayara mongko bakal ngerti sapa sira ikhtilafan ing persulayan kathiron kang akeh fa'alaikum mongko netepake sapa sira kabeh bisunnati kelawan sunah ingsun wa sunnatil khulafa'i lan wa sunnatil khulafa'i rasyidina lan sunnahe pira-pira khulafa'ur rasyidin al mahdiyina pira-pira kang den paringi pituduh adu nyokoto sapa sira kabeh alaiha ing atase sunnah binawajidi kelawan pira-pira untubam rawahu den riwayatake apa hadis sapa Abu Dawud Imam Abu Dawud wa Tirmidzi lan Imam Tirmidzi wa qala lan ngucap sapa Abu Dawud wa Tirmidzi iku hadis hasanun kang hasan sahihun kang sahih. Jadi di samping tadi kita sudah mengetahui sirahnya Kanjeng Nabi, kita juga dianjurkan untuk mengetahui sirahnya Khulafaur Rasyidin, yang mana tujuannya itu adalah untuk menegakkan li'i'la'i kalimatillah dan juga menyebarkan agama Islam. Maka sesungguhnya Rasulullah SAW itu pernah berwasiat, ikutilah sunnahku dan ikutilah sunnahnya Khulafaur Rasyidin. Diibaratkan kita mengikuti sunnahnya Khulafaur Rasyidin dan sunnahnya Kanjeng Nabi itu diibaratkan kita tuh menggigit dengan gigi geraham, berarti sangat memegang kuat untuk mengikuti sunnah tersebut. Seperti dawuhnya usikum bitaqwallah, bahwasanya saya itu berwasiat kepada kalian semua bahwasanya kalian itu harus bertakwa kepada Allah. Wasam'i wa ta'ah, dan juga mendengarkan dan taat. Wa in ta'amara alaikum abdun, walaupun dari kalian semua itu sebagai pemimpin ataupun sebagai bakaning kenene ku kayak presiden, sebagai pemimpinnya para rakyat, walaupun dia menjadi pemimpin, walaupun dia menjadi presiden, menjadi wong dhuwur, maka dia juga harus tetap taat dan juga harus tetap mengikuti sunnahnya Kanjeng Nabi dan sunnahnya Khulafaur Rasyidin. Terus juga barang siapa dan ketika nanti sudah mengetahui sunnah-sunnahnya ataupun sudah mengikuti sunnah-sunnahnya, maka di situ kita akan mengetahui betapa banyaknya perbedaan, ya kayak contoh jare wong sebelah ngomongnya celana cingkrang iku sunnah, tapi jare wong kenene iku beda, karena itu sudah mengetahui. Terus ya tadi bahwasanya sunnah itu nanti kita memegang sunnah tersebut atau kita mengikuti sunnah tersebut itu diibaratkan sebagai kita menggigit sunnah dengan gigi geraham, yang mana dalam hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan Imam Tirmidzi. Wa hadzal kitabu tawiki kitab ya bahatsu kang den bahas apa kitab anil umur saking pira-pira perkara al muta'alliqati kang gumantungan apa umur bil khulafa iklan pira-pira khilafah ar-rasyidin pira-pira kang pinter min syakhsiyatihim saking kepribadiane saking kepribadiane khilafah rasyidin wa ausafihim lan pira-pira sifate khulafah rasyidin wa fadailihim lan pira-pira keutamaane khulafaur rasyidin wa khidmatihim lan olehe khidmah sapa khulafaur rasyidin lil islami maring Islam.
Jadi di kitab ini kita akan mengetahui ataupun akan membahas beberapa sesuatu yang berkaitan dengan Khulafaur Rasyidin, baik dari sisi kepribadiannya ataupun sisi sifatnya dan sisi keutamaan beliau dalam berkhidmah ke agama Islam. Wa ma hadatsa wa ma lan perkara hadatsa kang anyar teko apa ma fi khilafatihim in dalam dadi khalifah sapa Khulafaur Rasyidin minal ghazawati saking pira-pira peperangan wal futuhati lan pira-pira bedah negara. Dan nanti ada pembahasan selanjutnya yang akan datang, yakni tentang Khulafaur Rasyidin, membahas tentang peperangan dan juga membuka sebuah negara ataupun memerdekakan sebuah negara. Nanti akan diceritakan semua di dalam kitab ini. Wa nadhkuru lan utur sapa kita fi awal kitabiin dalam awal kitab muqaddimataini ing kitab loro ing muqaddimah loro asasiyataini kang bangsa dasar karone. Dan nanti di awal pembahasan itu kita akan diketahuikan ataupun kita akan diterangkan tentang pembahasan yang dasar di dalam muqaddimah. Jadi permulaan itu kita akan diterangkan dengan konsep-konsep dasarnya saja. Di antaranya konsep dasarnya adalah al-ula utawi kang kawitan fi ahimiyati hubin nabi in dalam pertelaake pentingnya cinta demen maring kanjeng nabi wa ahli baitihi lan keluargane kanjeng nabi wa sahabatihi lan pira-pira sahabate al-kirami kang mulya al-bararati kang pira-pira kang bagus. Tadi konsep dasar yang pertama kan ada dua di dalam mukadimah ini, nanti akan diterangkan tentang dua konsep dasar. Yang pertama adalah pentingnya kita mencintai kanjeng Nabi. Bukan hanya mencintai kanjeng Nabi, tapi kita juga harus mencintai, harus juga menumbuhkan rasa terhadap keluarganya kanjeng Nabi, sahabat-sahabatnya yang Nabi yang mulia. Terus konsep yang kedua adalah wasaniyatu ta'i kaping pindho fi mauqifi ahli sunnati in dalem nyikapi perbedaane ahli sunnah wal jamaati lan jamaah anil ikhtilafi saking persulayan bena ashabin nabi dalam antarane pira-pira sahabat nabi. Nah, nanti yang konsep kedua adalah menyikapi ataupun menanggapi adanya perbedaan dalam konsep ahlus sunnah wal jamaah. Wasamaina hulan ngarani sapa kita bimaslakil muhtajina kelawan aran kitab maslakil muhtajin. Maslakil muhtajina utawi nambahe pira-pira wong kang butuh ila ma'rifati khulafi rasyidina ila ma'rifati khulafai maring ngawuruhi pira-pira khulafa ar-rasyidina pira-pira kang pinter. Maka setelah konsep itu sudah diketahui, konsep dasar kitab ini ketahui, maka di sini musonef ataupun pengarang ini memberikan nama kitab ini sebagai kitab Maslahul Muhtajin, yaitu adalah orang yang butuh terhadap pengetahuan tentang khulafaur rasyidin. Karena yang kita ketahui konsep tentang Khulafaur Rasyidin cuma nama-namanya doang, seperti Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali bin Abi Thalib, itu hanya dasar-dasarnya doang. Tapi kita tidak mengetahui apa alasan kanjeng Nabi kok memilih Abu Bakar sebagai khalifah pertama. Kok kenapa kanjeng Nabi itu memberi jejuluk As-Siddiq kepada Abu Bakar. Nah, situ akan diterangkan dalam kitab ini. Bismillahirrahmanirrahim. Awalul khulafai utawi iku pira-pira khulafa arsida pira-pira kang pinter. Rupane Abu Bakri Riddiq, Sayyidina Abu Bakari Riddiq. Ini kita masuk ke pembahasan pertama, yakni adalah Khulafaur Rasyidin yang bernama Abu Bakar As-Siddiq.
Atarifu tayyuruhake bisaksyati kelawan kepribadiane Abu Bakar Siddiq. Yang pertama adalah kita membahas tentang kepribadiannya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ismuhu utawi arane Abu Bakar Siddiq iku Abdullah bin Utsman, Abdullah bin Utsman bin Amirin bin Amrin wa ibni Ka'bin bin Taimin bin Murrah al-Kursin kang bangsa Kursi. Jadi nama lengkap dari Abu Bakar Siddiq ataupun nama asli Abu Bakar Siddiq adalah Abdullah bin Utsman bin Amir bin Amrin bin Ka'ab bin Taimin bin Murrah, yang mana keturunan dari bangsaku Quraisy. Washtahara lan masyhur sapa Abu Bakar Siddiq bi Abi Bakrin kelawan Abu Bakar bin Abi Quhafah. Jadi yang masyhur di daerah sana ataupun yang masyhur di daerahnya sendiri Abu Bakar itu dikenal dengan Abu Bakar bin Abi Quhafah. Wa qad istama'a lan teman-teman dadi kumpul apa nasabuhu nasabe Abu Bakar bin Nabi kelawan Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fi jaddihi ing dalem embahe Abu Bakar rupane Murrah, Sayyid Murrah. Jadi kita di sini akan mengetahui bahwasanya Kanjeng Nabi juga itu termasuk masih ahli bait ataupun masih seduluran karo Kanjeng Nabi lewat mbae sing arane sing berasma Murrah. Berarti bisa ditarik urur kayak tunggal putu konsepnya. Nah, kita kan mengetahui nasab tersebut dengan kitab ini. Makanya tadi yang diterangkan pertama, konsep pertama adalah yaitu mengetahui sirah ataupun mengetahui histori sejarahnya Khulafaur Rasyidin. Waluk ibalan dan lakau bisapa Abu Bakar bisidiki kelawan aran Siddiq li annahu krana temen setuhune Abu Bakar radhiyallahu anhu iku sedekah menerake sapa Abu Bakar an Nabiyya sallallahu alaihi wasallam ing Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, di sini baru kita mengetahui alasan Abu Bakar itu dijuluki dengan As-Siddiq, yaitu adalah Abu Bakar itu membenarkan Kanjeng Nabi dengan adanya peristiwa Isra dan Mi'raj. Jadi beliau itu orang pertama yang membenarkan bahwasanya Kanjeng Nabi itu sudah melakukan Isra dan Mi'raj. Hinama kadzabahu dalam samangsane padha gorohake ake ing Kanjeng Nabi annasu ing manungsa fi khabaril israri ing dalam khabare Isra wal Mi'raj lan Mi'raj. Ya tadi bahwasanya Abu Bakar ini adalah orang pertama kali yang meyakini dan juga membenarkan bahwasanya Kanjeng Nabi itu telah melakukan Isra dan Mi'raj. Karena pas zaman itu orang-orang tuh nggak percaya. Masa iya mana menglangit pitu cuman sewengi mulu. Akhirnya semua itu dianggapnya omongan Kanjeng Nabi itu dianggapnya itu bohong oleh kebanyakan orang. Tapi ada satu orang yang percaya bahwasanya beliau itu mengatakan benar, yakni adalah Abu Bakar. Makanya dijuluki dengan As-Siddiq. Bulida dan larake sapa Abu Bakar ba'da ami fili indalem sawise tahun gajah bisa nataini kelawan kacekrong tahun wasitatin asyurin lan 6 pira-pira tahun. Fakana mongko ono sapa Abu Bakar asgoro luwi cilik minan Nabi saking Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam bisunataini kelawan kacekrong tahun wa asyurilan bulan. Jadi Kanjeng Nabi itu lahir setelahnya tahun gajah. Kacekrong tahun 6 bulan karo Kanjeng Nabi. Maka bahasa gebange kue kan Abu Bakar iki
adik kelas Kanjeng Nabi, karena umur kacak 2,5 tahun karo Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi kan lahir di tahun gajah, bakal kie setelah tahun gajah. Wasyabalan ngundak apa? Wasyabalan ngundak gede sapa Abu Bakar Siddiq alal akhlaqi netepi ngatasi pira-pira akhlak al-fadilati kang utama wasirati karimati lan tindak lampahe al karimati kang mulya. Wa kana lan ana sapa Abu Bakar iku dza yasarin menalikane wong kang sugih yahmilu kang nanggung sapa Abu Bakar alkala ing beban wayuksi bulan buruh akeh sapa Abu Bakar al ma'duma ing wong kang kasepen bondo. Setelah Abu Bakar besar, Abu Bakar ini menunjukkan akhlak. Yang paling utama adalah dia menunjukkan akhlak yang mulia, dan juga beliau juga terlahir ataupun berada di keluarga yang kaya. Makanya Abu Bakar ini bisa dikatakan sering membantu orang-orang yang kesusahan dalam segi benda ataupun segi harta. Jadi yang kesimpulannya bahwasanya di dalam kitab ini kita akan menjelaskan ataupun menerangkan tentang kepribadian ataupun profil dari sebagian ataupun dari beberapa khulafaur rasyidin. Yang pertama itu Abu Bakar Siddiq, bahwasanya Abu Bakar itu nama aslinya adalah Abdullah bin Utsman bin Amir bin Amrin bin Ka'ab, yang mana nanti itu akan bertemu sanadnya dengan Kanjeng Nabi di mbahnya Kanjeng Nabi, yakni Sayyid Murrah. Dan alasan dilakobi dengan nama As-Siddiq adalah karena beliau itu adalah orang pertama kali yang membenarkan bahwasanya ada kabar Kanjeng Nabi itu melakukan Isra dan Mi'raj. Dan Abu Bakar pula lahir itu setelah tahun gajah, selisih 2,5 tahun dengan Kanjeng Nabi. Berarti bisa dikatakan Abu Bakar ini masih sebawahnya umurnya Kanjeng Nabi, dan juga selisih 2,5 tahun. Setelah beliau besar, beliau itu sangat condong ataupun sangat kayak menunjukkan akhlak yang mulia, karena sebagai keutamanya beliau adalah akhlak yang mulia, dan juga beliau itu lahir ataupun berada di keluarga yang kaya, dan juga beliau juga sering membantu orang-orang yang kesusahan dalam segi harta. Berarti bisa dikatakan beliau ini orang yang dermawan, orang pelit, jadi sering ngasih orang, entah itu orang yang nggak punya makan, orang yang nggak bisa makan, orang yang nggak punya uang, beliau mesti kasih. Mungkin dari penjelasan ini yang belum masih paham, monggo bisa dipertanyakan ataupun bisa ditanyakan lagi kurang apanya gitu. Dan juga mohon maaf juga kami menyampaikan terlalu kaku, karena jujur saya masih gemeter ketika melihat orang-orang di depan, banyak senior, ada Al-Mukarram, Kiai Rian, Al-Mukarram, Kiai Arul dan sebagainya, ada Kang Edi, banyak senior yang lebih pantas untuk berada duduk di depan. Mungkin sebelum kita tutup
sebaiknya kita membaca sholawat dulu, karena pas saya di pondok dulu itu diajarkan sama mustahik ataupun guru, itu ditutup dengan sholawat, yakni sholawat Maulaya sholli wa sallim. Monggo bareng-bareng Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairi khalqi kullihim huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hauli minan hawani mumtaki ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karam ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karam ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmadal Mustafa Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Shadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.